Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Secara sederhana saya bisa mengatakan bahwa apa yang kita alami, hidup kita ini adalah cerminan dari diri kita sendiri. Cara pandang kita, cara berpikir kita, proses batin yang kita alami, sebetulnya itu yang tercermin dalam kehidupan kita, dalam peristiwa yang kita alami. Kalau pikiran kita muyek, hati kita gelisah, ya hidup kita pasti muyek. Karena hidup ini adalah cerminan apa yang terjadi di dalam diri kita. Mungkin sederhananya adalah pelukis, dia pasti berpikir tentang lukisan, tentang warna, tentang komposisi, dan yang berkaitan dengan lukisan, karena dia pelukis. Dia tidak akan berpikir tentang membuat renungan setiap pagi, ya itu pikirannya Romo Antonius Rajabana itu. Karena memang dia pelukis. Sementara saya memang pekerjaannya membuat renungan, ya tiap hari buat renungan, fokusnya di sana. Dan tentu tidak langsung jadi. Seorang pelukis tidak berpikir menjadi pelukis terus menjadi pelukis, tidak. Pasti dia belajar tentang warna, tentang komposisi, tentang terang dan gelap, pencahayaan, dan segala macam. Sedikit demi sedikit belajar, fokus, tekun, persistence, lalu menjadi apa yang kita harapkan. Karena itu apa yang terjadi di dalam hidup kita sebetulnya adalah cerminan dari siapa diri kita. Seperti saya membuat renungan tiap hari, karena memang pekerjaan saya memikirkan bagaimana merumuskan renungan, mencari ide, kemudian menyusun menjadi renungan sederhana yang bisa menyentuh hati. Itu yang menjadi pikiran saya. Artinya kita bisa menciptakan dunia kita sendiri. Masalahnya seringkali yang terjadi adalah kita membatasi diri kita sendiri. Oh saya tidak bisa, ya sudah, lalu tidak bisa karena tidak bekerja, tidak bergerak. Oh ini bukan untuk saya, maka kemudian saya tidak mengarahkan hati belajar dan mencari motivasi menuju ke arah itu. Justru seringkali persoalannya adalah kurang sadar bahwa kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Bahwa kita yang memancarkan energi ke sekitar kita. Bahwa kita yang menciptakan dunia kita sendiri. Akibatnya seringkali kita membatasi diri, yang kedua menyalahkan sekitar. Entah kesempatannya belum ada, entah dukungan sekitar tidak ada, apapun itu. Tetapi itu tanda bahwa kita kurang menyadari bahwa sebetulnya hidup kita ya kita sendiri yang menciptakan. Kalau kita sampai pada kesadaran bahwa saya bertanggung jawab atas hidup saya sendiri, yang bisa mengerjakan hidup saya ya saya. Tidak mungkin saya minta orang lain untuk menyelesaikan hidup saya, mengerjakan hidup saya, menghayati hidup saya. Enggak mungkin. Nah, dengan cara seperti ini kita kemudian terbuka untuk terus-menerus menyadari siapa diri kita dan kemudian tidak membatasi, tetapi justru makin membuka diri. Kalau dunia ini nampaknya kurang ramah, saya yang harus bangkit berdiri dan mulai menciptakan keramahan itu kepada yang lain. Kalau hidup ini dirasa menyedihkan, saya yang kemudian mulai bangkit berdiri dan menawarkan sebuah harapan, kegembiraan, dan sebagainya. Demikian juga dalam hal relasi. Saya bertanggung jawab menciptakan dunia di sekitar saya. Karena sebetulnya hidup adalah pancaran dari apa yang terjadi di dalam diri saya sendiri. Kalau hidup ini dirasa sulit, dirasa berat, saya yang harus mencari cara bagaimana menemukan jalan supaya bisa menghadapi hidup ini menjadi lebih ringan, berpikir lebih jernih,
bisa bertanya kepada orang lain, bisa terus belajar. Intinya adalah bahwa saya bertanggung jawab. Bahwa hidup saya ini, saya yang bertanggung jawab. Tidak bisa meminta orang lain untuk mengerjakannya untuk saya. Kalau ingin hidup bahagia, mencari jalan. Bagaimana caranya? Entah berdoa, bermeditasi, memperbaiki relasi, memperbaiki kemampuan psikologis pribadi, supaya melihat banyak hal yang positif di sekitar kita. Intinya adalah kita terus membuka diri, bukan terus menutup diri. Bertanggung jawab bahwa ada jalan yang bisa ditemukan untuk persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena pada dasarnya kehidupan kita, kebahagiaan kita adalah cerminan dari proses yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Bahkan pengenalan kita tentang orang lain, seringkali itu hanyalah proyeksi yang ada di pikiran kita, bukan tentang orang itu sendiri. Maka kita bisa mengubahnya. Anda dan saya mungkin juga pernah mengalami, awalnya punya pandangan negatif terhadap seseorang. Kemudian lama-lama berubah sendiri, oh iya ya ternyata dia baik ya. Padahal dia tidak berubah apa-apa, dia sama saja. Konsep kita, pikiran kita tentang orang itu yang berubah. Itu berarti bahwa semuanya terjadi di dalam diri kita. Kita bisa mengubahnya. Kita bisa memperluas pandangan kita. Dan menurut saya kebijaksanaan adalah kemampuan untuk tidak cepat-cepat menghakimi, tetapi kemudian terbuka, mencari banyak sumber yang lain, sehingga pandangan kita lebih luas, dan kemudian kita lebih memahami persoalannya, bahkan bisa berempati terhadap orang lain serta peristiwa yang dihadapi, dan kemudian bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Tetapi semuanya tergantung pada kita. Apakah kita membatasi diri kita, cenderung makin sempit dalam memandang diri, tidak mampu, bukan keterampilan saya, bukan bakat saya, atau dengan lebih terbuka. Kalau saya tidak bisa, saya akan belajar, saya akan bertanya, saya akan terus maju. Saya tidak bisa diam saja dan kemudian mulai bertindak, mengatasi persoalan-persoalan yang saya hadapi. Dan dari situ kemudian berkembang. Makin bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, makin mampu memahami peristiwa dengan lebih bijaksana, mampu lebih sabar, mampu menyadari bahwa proses batin ini perlu diteliti. Apakah sekedar membesarkan ego saya atau membuat kesadaran saya lebih terbuka. Dan tentu ini dibutuhkan perjuangan. Namun awalnya adalah kesadaran bahwa hidup saya ya tanggung jawab saya sendiri. Bahwa saya yang bisa menciptakan kehidupan ini menjadi lebih menyenangkan atau menjadi lebih menyedihkan. Dan kita semua bisa, karena keputusannya ada pada kita. Kita semua sudah dibekali dengan banyak bekal dan cukup oleh Tuhan. Iman ada, cinta Tuhan ada, kesehatan ada, kesempatan ada, pikiran ada, kesadaran ada, semuanya ada. Apakah kita berani untuk terus terbuka dan percaya bahwa bersama Tuhan kita bisa menghayati hidup lebih baik, bisa mempunyai masa depan yang lebih cerah, bisa berpikir yang lebih positif, dan melihat keindahan dalam kehidupan ini. Semuanya sudah diberikan. Bahkan Tuhan sangat mengasihi kita. Ciptaan disediakan supaya kita bisa menikmatinya dengan semua keindahannya. Dan bahkan kita dikaruniai iman. Sehingga kita bisa mengerti apa yang pikiran tidak mampu menangkapnya. Bahkan kita diberi kesadaran. Sehingga kita bisa mengerti dan menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan berjuang bersama Tuhan, kita pasti bisa. Maka mari kita memperjuangkan kebahagiaan kita dan kebahagiaan sesama kita. Kalau ada kegelapan, kita bawa cahaya. Kalau ada keputusasaan, kita bawa harapan. Mari kita menjadi sumber yang mengubah kehidupan kita maupun kehidupan saudara-saudari kita. Dan itulah solidaritas. Itulah kepedulian yang dimulai dari kepedulian dan solidaritas Tuhan sendiri.
Tuhan peduli kepada kita dan solidar kepada kita. Karena itu meskipun dia Allah menjadi manusia, bertindak, dan kemudian perubahan terjadi, keselamatan terjadi. Kita meneladani contoh Tuhan itu. Bertindak menjadi sumber yang membawa kebaikan dan berkat bagi hidup kita dan hidup banyak orang. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.